Shalom, kita jumpa lagi Damang Dainang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan malam Alkitab. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur, ya Allah Bapa yang di sorga, kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkatilah kami semua dan para pendengar, sehingga kami ada dalam kasih dan kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini adalah dari Ibrani 9 ayat 1 sampai 12. Saya akan membawakannya dengan judul Kedatangan Kristus memperbaharui perjanjiannya. Saya akan membacakan ayat 1, ayat 8, dan 11. Beginilah bunyinya di bawah perikop tempat kudus di bumi dan di sorga. Ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih kurang 35 tahun setelah Yesus naik ke sorga, atau lebih kurang 200 tahun sebelum kanonisasi Alkitab, Allah berkata-kata kepada penulis kitab Ibrani ini, bahwa Allah akan memperbaharui perjanjian keselamatan dengan umatnya. Tentang rencana pembaharuan perjanjian yang lama ini, sudah pernah Allah sampaikan sebagaimana nubuatan Nabi Yeremia 31 ayat 31, bahwa Allah akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yakni perjanjian yang berbeda dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka setelah mereka dilepaskan Allah dari tanah Mesir. Lalu mengapa Allah akan mengadakan pembaharuan perjanjian? Sebab umat Israel telah tidak setia kepada perjanjian pada waktu Allah memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga dinyatakan bahwa perjanjian yang baru itu lebih baik daripada perjanjian yang lama, karena perjanjian yang baru mengampuni sama sekali dosa dari orang-orang yang bertobat. Ibrani 8 ayat 12, sehingga layak menjadi anak-anak Allah yang taat. Jadi dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi Kristen di Roma ini, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa perjanjian yang lama, yaitu hukum Taurat Musa, yang memuat peraturan-peraturan ibadah untuk tempat kudus adalah buatan tangan manusia. Bagian ayat 1. Perjanjian pertama itu telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian sebelumnya dikatakan oleh penulis kitab Ibrani dalam ayat 8, dalam pasal 8. Karenanya lah Roh Kudus juga menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus atau sorga itu
harus terbuka terlebih dahulu. Siapakah yang membukanya? Yakni Yesus Kristus, Sang Imam Besar, yang telah melintasi kemah sejati yang sempurna, yaitu sorga, yang bukan buatan manusia, untuk menghadap Allah, membela seluruh umat manusia, tidak hanya Israel dan Yehuda, tetapi seluruh umat manusia, dan dengan membawa persembahan korban, yakni darahnya sendiri, Ibrani 3 ayat 25, sehingga Allah bersedia berdamai dengan umatnya. Nah, dari rangkaian peristiwa tersebut, kita mendapat benang merahnya bahwa kedatangan Kristus adalah untuk memperbaharui perjanjian yang lama. Pertanyaannya, mengapa kedatangan Kristus memperbaharui perjanjian yang lama? Jikalau kita membaca dan mempelajari dengan seksama Nats Ibrani 9 ayat 1-12 ini, dan juga nats-nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya ada 3 sebab mengapa kedatangan Kristus memperbaharui perjanjian yang lama. Yakni yang pertama, sebab hukum Taurat adalah bayangan dari keselamatan. Sebagaimana ayat 1-7. Memang perjanjian yang pertama mempunyai peraturan-peraturan tentang tabut perjanjian. Sebagai peringatan pemeliharaan Tuhan, roti mana, burung puyuh, tiang awan, tiang api, juga tutup pendamaian, yaitu sebagai peringatan atas perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. 10 tulah, Laut Teberau, Sungai Jericho, Sungai Jordan, kota Jericho maksudnya, dan Sungai Jordan dan lain-lain, serta 10 loh batu, yaitu peringatan pentingnya kekudusan umatnya. Namun, ibadah-ibadah dan pengaturan tempat-tempat kudus itu bukanlah hakikat dari keselamatan itu, namun hanya merupakan bayangan-bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Sebab dengan memberi persembahan-persembahan korban yang rutin dan sama setiap tahun, tidaklah mungkin disempurnakan oleh hukum Taurat. Lalu sebab yang kedua, mengapa kedatangan Kristus memperbaharui perjanjian yang lama, adalah sebab Kristuslah Sang Imam Besar Agung. Ayat 8 dan ayat 11a. Saudara-saudara, peran imam besar bagi umat Yahudi sangatlah sakral, sebab imam besarlah yang menyampaikan persembahan dan doa umat kepada Allah, baik persembahan maupun korban penghapus dosa. Tentang hal ini, penulis kitab Ibrani dengan jelas menuliskan pernyataan Roh Kudus, bahwa jalan ke tempat kudus itu belumlah terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Kiasan itu menunjuk kepada pengertian bahwa imam besar yang ada tidak dapat menyempurnakan persembahan mereka. Sebab peraturan-peraturan tentang makanan, minuman, dan macam-macam pembasuhan hanyalah berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Tetapi kini jalan ke tempat kudus itu, yaitu kemah yang pertama, itu sudah terlintasi. Sebab Kristus yang datang adalah sebagai imam besar agung berfirman, sebagaimana Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab Kristus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan sebagai persembahan dan korban penghapus dosa yang sempurna. Yaitu apa? Darahnya lah yang mahal. Darah Kristus sendiri yang tercurah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sehingga
Allah bersedia berdamai dengan umat manusia. Ibrani 2 ayat 17. Lalu hal yang ketiga, sebab yang ketiga, mengapa kedatangan Kristus memperbaharui perjanjian yang lama? Sebab Kristuslah jalan pendamaian. Sebagaimana dimaksud ayat 11b sampai 12. Kristus tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dulu, baru sesudahnya untuk dosa umat yang diwakilinya. Ibrani 7 ayat 27. Tetapi Kristus satu kali menebus untuk selama-lamanya. Ketika kapan? Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban dengan darahnya sendiri, bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu. Dan Kristus masuk ke tempat kudus, sorga yang sejati, untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk kepentingan kita, yaitu membela dan menebus dosa kita. Ibrani 9 ayat 24. Ya, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya demi pengampunan dosa umatnya, supaya umat seluruh dunia, umat kekasihnya, mendapat kelepasan dan keselamatan kekal di sorga kelak. Amin. Demikian Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, bahwa kedatangan Kristus adalah memperbaharui perjanjian yang lama, sebab yang pertama, karena hukum Taurat adalah bayangan dari keselamatan. Yang kedua adalah sebab Kristuslah Sang Imam Besar Agung. Dan yang ketiga, sebab Kristuslah jalan pendamaian. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi penguat dan menghibur setiap para pendengar semuanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, ya Allah Bapa. Kami hendak senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami mau tubuh roh jiwa kami senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang baru disampaikan boleh menjadi berkat dan penghiburan, dan Tuhan berbelas kasih kepada setiap pendengar untuk memberkati setiap pendengar. Ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas.